Indonesia pernah ada di titik yang gak gampang. Di akhir tahun 1990-an, ekonomi lagi goyah, harga kebutuhan naik, dan kepercayaan masyarakat ke pemerintah mulai menurun. Kondisi inilah yang membawa Indonesia ke masa paling krusial dalam sejarahnya. Nah, di video ini kita bakal bahas bagaimana krisis moneter 1997 bisa jadi awal runtuhnya Orde Baru dan lahirnya era reformasi. Pada akhir 1990-an, pemerintah Orde Baru menghadapi krisis besar di bidang ekonomi, politik, dan sosial. Sistem pemerintahan yang sentralistik dan otoriter, serta maraknya praktik KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme menimbulkan ketidakpuasan masyarakat. Legitimasi politik Presiden Soeharto pun semakin melemah. Krisis moneter Asia yang dimulai pada tahun 1997 yang dimulai oleh Thailand menjadi pemicu utama runtuhnya perekonomian Indonesia. Nilai tukar rupiah itu anjlok drastis yang menyebabkan inflasi sebanyak 600%. Yang awalnya mata uang rupiah itu adalah 2.500 per dolar Amerika Serikat menjadi 15.000 hingga 16.000. Akibatnya, harga barang-barang kebutuhan pokok itu melonjak tajam dan sulit dijangkau oleh masyarakat. Banyak bank dan perusahaan itu bangkrut, lapangan pekerjaan semakin sempit, pengangguran dan kemiskinan meningkat, serta angka putus sekolah itu ikut bertambah. Selanjutnya, saya akan membacakan penyebab krisis moneter. Faktor utama penyebab krisis yang ada di Indonesia. Yang pertama, utang luar negeri swasta yang sangat tinggi. Yang kedua, ketergantungan pada modal dan investasi asing. Yang ketiga, ada lemahnya sistem perbankan nasional. Dan yang keempat, kebijakan pemerintah yang lambat dan tidak transparan. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu maraknya praktik KKN. Selanjutnya adalah dampak krisis moneter. Dampak krisis moneter sangat luas, yaitu nilai rupiah jatuh drastis, ribuan perusahaan gulung tikar, banyak bank yang ditutup atau direkapitalisasi, harga BBM dan listrik naik, kesenjangan sosial meningkat, serta terjadi kerusuhan dan demonstrasi besar-besaran. Munculnya gerakan reformasi. Gerakan reformasi ini dipicu oleh mahasiswa dan didukung oleh masyarakat luas. Tentunya meliputi reformasi total, penghapusan KKN, penegakan demokrasi, dan pengunduran diri Presiden Soeharto. Pada Mei 1998, demonstrasi besar terjadi di berbagai daerah dan memuncak dengan kerusuhan sosial di sejumlah kota besar. Tekanan politik semakin kuat dan posisi pemerintah Orde Baru semakin melemah. Berakhirnya Orde Baru pada tanggal 21 Mei 1998 ditandai oleh Presiden Soeharto mengundurkan diri setelah berkuasa selama 32 tahun. Kekuasaan diserahkan kepada B.J. Habibie, menandai berakhirnya Orde Baru dan dimulainya era reformasi. Jadi kesimpulannya dari materi-materi yang sudah dibacakan yaitu krisis moneter 1997 sampai 1998 menjadi titik balik sejarah di Indonesia. Krisis ini membuka mata bangsa tentang pentingnya yang pertama, transparansi ekonomi, dan yang kedua, pengawasan sistem keuangan, dan yang ketiga terakhir, pemerintahan yang bersih dari KKN. Meski menyakitkan, krisis ini membuka jalur menuju demokrasi dan revolusi nasional.